Wewenang kepengurusan Ka'bah. Qusay bin Kilab selaku penguasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah memiliki beberapa kewenangan, yaitu: 1. Sebagai pemimpin di Darun Nadwah. Di tempat itu, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi. Selain itu, tempat tersebut berfungsi untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka. 2. Memegang panji perang. Tak seorang pun berhak memegang panji perang kecuali Qusay bin Kilab. 3. Hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali Qusay bin Kilab. Dengan demikian, dia berhak mengawasi dan menjaganya. 3. Memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji dan ditambah dengan sedikit kurma atau anggur kering. Semua orang yang datang ke Mekah bisa minum sepuas-puasnya. 5. Jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya, dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu, Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus diserahkan pada Qusay. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, terutama orang-orang yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Semua itu menjadi wewenang Qusay. Sebenarnya, Abdul Manaf atau anaknya yang kedua lebih terpandang dan dihormati hidupnya, berbeda dengan kakaknya, Abdudar, yang kurang disukai. Maka, Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika mereka menganggapmu lebih terhormat." Namun akhirnya, Qusay menyerahkan kekuasaan kepada Abdudar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan wewenang untuk mengurus Darun Nadwah, hijabah, panji perang, penyediaan air, dan makanan. Qusay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya Abdudar. Kewenangan yang berlaku semasa hidup Qusay dan sepeninggalnya dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik jabatan-jabatan itu. Karena masalah itu pula, Quraisy terbagi menjadi dua kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi jabatan-jabatan tersebut. Akhirnya, ditetapkan kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf. Sedangkan urusan Darun Nadwah, panji perang, dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdudar. Keturunan Abdul Manaf sepakat untuk membuat undian siapakah yang berhak mendapatkan jabatan tersebut, dan akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdul Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim meninggal dunia, jabatan tersebut digantikan oleh saudaranya Muthalib bin Abdul Manaf. Setelah itu dilanjutkan Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan anak-anaknya hingga masa Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa jabatan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan demikian, mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau yang lebih tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang mirip dengan pemerintahan yang ada pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen atau majelis parlemen. Berikut adalah jabatan-jabatan yang dimaksud. 1. Al-Isar, yaitu penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah. Jabatan ini berada di tangan Bani Jumah. 2. Tahjirul Anwal, yaitu penanganan korban dan nazar yang dipersembahkan kepada berhala. Jabatan ini juga menangani penyelesaian permusuhan dan persekutuan. Bani Saham memegang jabatan ini. 3. Permusyawaratan, dijabat oleh Bani Asad. 4. Al-Ashnaq,
yaitu pengaturan tebusan dan denda. Jabatan ini dijalankan oleh Bani Taim. 5. Hukuman atau pembawa panji kaum. Jabatan ini diberikan pada Bani Umayyah. 6. Al-Qubah, yaitu penanganan militer dan pasukan kuda. Urusan ini ditangani oleh Bani Makhzum. 7. Asy-Syifarah atau kedutaan. Jabatan ini dipegang oleh Bani Adi.